Bab 137. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Setiap orang yang datang ke Slaughter City berjuang di garis kematian setiap hari, dan semua kemudian akan rusak. Terutama laki-laki. Karena di bawah tekanan yang sangat besar ini, setiap orang membutuhkan jalan untuk melegakan. Tapi Tang San tidak. Setelah perkelahian berakhir, ia akan selalu berkultivasi di kabin. Dia hanya pergi untuk pergi ke Hell's Slaughter Arena. Tidak diketahui berapa banyak wanita yang ingin melemparkan diri ke pelukan Raja Asura ini, tetapi yang bertemu dengan mereka hanyalah roh pembunuh dingin Tang San. Dahulu kala ketika Tang San mencapai 20 kemenangan, Juliana yakin bahwa pria ini ada di sini untuk tujuan yang sama seperti dia. Untuk meredam dirinya sendiri. Sebelumnya dia selalu berpikir bahwa kakak laki-lakinya adalah yang paling luar biasa di antara para pria yang pernah dia lihat, tetapi setelah turnamen Akademi Master Spirit tingkat lanjut kontinental berakhir, bahkan jika dia tidak mau mengakuinya, Tang San juga bergabung dengan peringkat ini. Dan pria di depannya ini adalah yang ketiga. Dia juga orang yang dia yakini paling menonjol. Dia tidak akan membandingkan dirinya, penampilannya yang tampan, penolakannya yang teguh terhadap godaan kebobrokan. Setiap kualitas sangat menarik perhatian Juliana. Seorang wanita menyukai pria, seringkali memiliki banyak alasan. Juliana tahu bahwa dia sudah menyukai pria ini. Meskipun mereka tidak bertukar kata sejak mereka berbicara pada hari pertama dia datang ke sini, dia masih sangat yakin. Selain dia, sudah tidak ada orang lain di hatinya. Juliana menghela nafas dalam-dalam. Sayangnya, dia adalah murid Clear Sky School. Lahir dari Spirit Hall, bagaimana mungkin Juliana gagal mengenali Clear Sky Hammer di tangan Tang San? Dia bahkan dengan heran bertanya-tanya mengapa semua pria yang berprestasi berasal dari Clear Sky School. Tang San begitu, 9528 ini begitu. Sama seperti pikiran yang terus-menerus muncul di benak Juliana, Tang San bergerak di arena. 9 orang, menyerang dari 9 arah yang berbeda, tetapi tidak ada sedikit pun kebingungan dalam pikirannya. Sosoknya berkedip-kedip seolah-olah ilusi, tampaknya ada mata air di bawah kakinya. Tang San sudah mengelak di depan lawan yang gemetar dalam sepersekian detik. Saat berikutnya, pisau baja di tangan pria itu sudah tertanam di lehernya. Berbalik, menendang, tangan melayang. Sinar cahaya kristal yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari telapak tangan Tang San, jarum baja yang cemerlang dari jarum ke jarum. Melonjak keluar, memotong udara dengan suara yang menusuk telinga. Jeritan darah mengental naik dan jatuh berturut-turut. Mampu bertahan hidup melalui senjata tersembunyi Santang, hanya 3 orang. Itu bukan karena mereka bisa menghindari senjata tersembunyi Tang San, tetapi karena mereka telah mengambil teman mereka sebagai perisai di depan mereka, atau tepatnya, mayat mereka. 2 peringkat 60, 1 peringkat 70. Atau 2 kaisar roh dan 1 sage roh. Jika mereka bisa menggunakan kemampuan roh, ketiganya sudah cukup untuk mengancam kehidupan hanya 50 sesuatu peringkat Tang San. Tapi ini Slaughter City. Melewati penempaan 3 ramuan abadi besar dan 2 tulang roh besar, kekuatan fisik Tang San adalah jumlah yang tidak diketahui lebih tinggi dari milik mereka. Kekuatan roh memang penting, tetapi teknik yang pertama datang. Kekuatan roh tidak mutlak, ketiganya bergerak bersamaan. Semua memegang satu tubuh di satu tangan, senjata di tangan lainnya. Di bawah pengaruh kekuatan roh mereka yang dalam, mereka menyerang Tang San dari 3 sudut. Pikiran mereka sudah terkunci dalam kemenangan Asura King yang 67 ini. Mereka tahu bahwa hasilnya terletak pada satu langkah ini, dan mereka hanya memiliki satu kesempatan ini. Ingin memblokir senjata tersembunyi aku. Baik, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati karena senjata tersembunyi. Petik 1. Tubuh dengan tergesa-gesa memutar 1 putaran, tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang dilakukan Tang San dengan tangannya. 9 kurus seperti daun willow melengkung pisau terbang sudah terbang keluar darinya. Senjata tersembunyi Tang Sek peringkat ke-9, Phoenix Guides 9 Chicks. 9 pisau terbang seperti 9 burung Phoenix mengepakkan sayap dan menangis, berayun di udara. Setelah 3 detik, pertempuran ini berhenti. Di bahu Tang San ada bekas luka darah. Itu ditinggalkan oleh spirit sage di antara lawan. Sayangnya, sebelum memotong Tang San, sudah ada pisau terbang yang tertanam di tengah punggungnya. 2 arteri besar di sisi lehernya juga secara bersamaan dipotong oleh 2 pisau terbang lainnya. Akibatnya, belati yang diisi dengan kekuatan roh hanya berhasil meninggalkan 3 cun luka lama pada Tang San.
Pertempuran berakhir, tetapi Tang San tidak terburu-buru untuk pergi. Dia perlahan berjalan ke masing-masing lawannya, dan menginjak. Tengkorak hancur seperti telur ayam di bawah kakinya, tetapi cahaya putih yang dipancarkan di bawah kakinya membuat bahkan setetes darah dari mendarat di atasnya. Pertempuran sebelumnya memberitahu Tang San bahwa selama kepala lawan tidak dihancurkan, dia tidak bisa mengendurkan kewaspadaannya. Untuk mempelajari ini, ia pernah membayar harga 3 tulang rusuk yang patah. Dia mengambil senjata tersembunyi satu persatu dari tubuh musuh, menyimpannya di 24 Monolith Bridges. Ini adalah Slaughter City, dan dia tidak bisa mengisi kembali senjatanya yang tersembunyi, jadi dia harus menghargai kartu penyelamat yang dia miliki. Keindahan istimewa berkilauan di mata Juliana. Begitu dia melihat Tang San membuang pisau terbangnya, dia tidak bisa menjaga jantungnya agar tidak berdetak. Jika itu bukan karena dia memiliki metode khusus untuk melihat bahwa Tang San benar-benar tidak disamarkan, dia pasti akan melukis tanda sama dengan antara 9528 dan Tang San. Bagaimana aku jatuh cinta? Apakah aku jatuh cinta pada penampilannya, kekuatannya, atau semuanya? Petik 2, 68 kemenangan, ini adalah rekor Tang San saat ini. Jarak ke Juliana telah ditutup oleh satu lagi. Slaughter City, sebuah ruangan gelap dan luas. Ada kursi yang sangat besar, dihiasi dengan kristal biru dan ungu. Kristal-kristal ini menggambarkan bentuk menara drum. Selain kursi ini, semua yang ada di sini berwarna merah gelap. Asura King memenangkan pertandingan lain. Petik 2, suara perempuan yang suram dan dingin bergema di ruangan yang gelap itu. Aku tahu. Petik 2, siluet tinggi duduk di kursi raksasa. Penampilannya tidak bisa terlihat jelas dalam kegelapan, hanya terlihat jelas bahwa dia ramping. Raja yang hebat, tidakkah kita akan mulai menghubunginya? Slaughter City sudah lama tidak memiliki kekuatan sejati untuk bergabung. Petik 2, apakah kamu percaya dia benar-benar kekuatan? Pria jangkung yang duduk di kursi bertanya. Setidaknya dalam teknik, dia. Asura King tampaknya terlahir untuk Slaughter City. Kekuatan rohnya tidak terlalu kuat, tetapi semua tekniknya sangat kuat. Bahkan jika ada judul Douluo di kota pembantaian, mereka mungkin masih tidak bisa membunuhnya tanpa menggunakan kekuatan roh. Aku bisa yakin bahwa Raja Asura memiliki setidaknya satu tulang roh. Petik 2, The Slaughter King terdiam sesaat. Kalau begitu, apakah kamu percaya dia bisa menyelesaikan 100 pertandingan dan menantang jalan neraka? Menyelesaikan 100 kemenangan hanya masalah waktu. Tetapi untuk Hellrod, mungkin dia tidak akan bisa. Petik 2, Sang Raja Pembunuh dengan dingin berkata, tidak perlu menghubunginya. Petik 2, mengapa? Raja yang hebat, jangan bilang padaku kamu tidak ingin kota pembantaian kita tumbuh lebih kuat. Meskipun kami memiliki perjanjian dengan Spirit Hall 1000 tahun yang lalu, siapa yang tahu apakah mereka akan merobeknya suatu hari. Petik 2, Sang Raja Pembunuh dengan dingin berkata, Spirit Hall tidak punya waktu untuk peduli tentang kita sekarang. 1 bulan yang lalu, ada seorang pengunjung. Apakah kamu ingat, pengunjung? Iya nih, salah satu dari 2 Dead God yang hidup di zaman sekarang. Petik 2, jangan bilang, Asura King dan Dead God itu terkait. Wanita yang sedingin es itu bergidik. The Slaughter King dengan acuh tak acuh berkata, kamu menebak dengan benar. Jika kamu berbicara tentang ancaman nyata terhadap Slaughter City di dunia ini, maka itu bukan Spirit Hall, melainkan 2 Dead Gods ini. Mereka, bahkan aku tidak bisa menyinggung perasaan. Kamu harus tahu bahwa orang-orang yang telah melewati jalan neraka masih dapat menggunakan kemampuan roh dalam jangkauan kota pembantaian. Dan Raja Asura ini dikirim ke sana oleh 2 Dead God yang paling menakutkan. Biarkan saja alam yang mengambilnya. Bahkan jika aku tidak ingin Dead God lain juga muncul, aku bahkan kurang mau melihat kemarahan Dead God itu. Petik 2, suara perempuan yang sedingin es menarik napas dalam-dalam. King Slaughter King, aku khawatir dia akan membawa Slaughter City beberapa konsekuensi yang tidak terduga. Bagaimanapun, penampilan masing-masing Dead God akan disertai dengan krisis untuk kota pembantaian. Apakah tidak ada peringatan seperti itu di dinding legenda kota pembantaian kita? Keturunan Dead God, bencana neraka. Dalam beberapa kali sebelumnya, setiap kali Dead God muncul, akan ada bahaya besar bagi Slaughter City. Jika memang ada yang lain kali ini, aku khawatir. Raja Pembantai merendahkan suaranya. Aku sudah mengantisipasi pertanyaan ini juga. Yang tidak kamu ketahui adalah bahwa Raja Asura tidak hanya memiliki pendukung Dead God,
tetapi utusan neraka yang telah mencapai 70 kemenangan juga sama. Dia dikirim oleh Death God lain yang ada. Jika bukan karena ini, apakah kamu yakin aku akan membiarkannya terus ada? Petik 2. Raja yang perkasa, bagaimana dengan ini? Kita akan membiarkan utusan neraka menghadapi Raja Asura, mereka akan. Dia masih belum selesai berbicara ketika dua lampu merah darah keluar dari mata Slaughter King, udara di sekitarnya jelas menjadi lebih tebal, aroma darah tebal menyebar di udara, bahwa suara wanita sedingin es itu segera mengeluarkan jeritan melengking yang tampaknya tidak manusiawi, dan di sudut, tubuh halus yang menggembung itu bergidik hebat. Jangan berpikir kamu bisa dengan santai berbicara omong kosong hanya karena aku menyukaimu. Setelah melewati Hell Road, Death Gods dapat kembali ke Slaughter City kapan saja. Menurut aturan Hell Slaughter Arena, merosot dengan lebih dari 50 kemenangan di atas ring tidak akan saling berhadapan. Jika ada Death God mengetahui tentang hal itu akan menjadi bencana yang benar-benar bencana bagi Slaughter City. Dalam domain Death God mereka, Master Spirit manapun pulih menggunakan kemampuan roh mereka. Kalau tidak, mengapa kamu pikir aku akan berkompromi dengan mereka? Petik 2. Tatapan merah darah melayang di udara, dan Raja Pembantai bergumam pada dirinya sendiri. Aku hanya berharap bahwa dalam keadaan normal, mereka tidak akan mampu bertahan hingga 100 kemenangan, dan bahkan lebih tidak dapat berjalan di jalan neraka. Kalau tidak, kemunculan dua Death God secara bersamaan mungkin akan membawa bencana bagi Slaughter City. Petik 2. Bagian 2 TL oleh Bagelson. Dengan lambaian tangan besar, cairan merah tua terbang keluar dari depannya. Dalam kegelapan di depannya tiba-tiba ada genangan darah besar, penuh dengan darah kental. Menganga dan menelan darah, dalam cahaya redup itu, dua gigi ganas itu samar-samar terungkap. Melewati waktu menunggu dan berkultivasi, duduk bersila di kabin kecilnya, seluruh tubuh Tang San terus-menerus dijangkau oleh semburan demi kedinginan. Roh pembunuh yang luar biasa terus berputar di sekitar tubuhnya, dan juga memengaruhinya. Dia sudah berada di sini selama hampir 2 tahun, dan jarak ke gelar juara di Hell Slaughter Arena hanya 1 pertandingan terakhir. Namun, Tang San menemukan bahwa ia akan runtuh. Dalam 2 tahun, orang-orang yang telah meninggal dengan tangannya jauh melampaui 1000. Meskipun orang-orang itu semuanya jahat dan bejat, dengan setiap orang yang dia bunuh, Tang San akan merasakan roh pembunuhnya sendiri meningkat dengan cepat. Dan niat membunuh ini juga terus-menerus memengaruhi dirinya. Alasan mengapa perlu 2 tahun untuk secara bertahap mendekati kemenangan ke-100 yang terakhir, di samping masalah jumlah orang, bahkan lebih karena masalah Tang San sendiri. Niat membunuh yang terus meningkat tidak banyak ketika itu baru mulai meningkat, tetapi karena jumlah orang yang dibantai Tang San di sini melebihi 100, ia menemukan bahwa niat membunuh ini mulai mempengaruhi keinginannya. Pada awalnya, dia hanya sesekali menampilkan kondisi pikiran yang haus darah, tetapi seiring bertambahnya waktu, aura pembantaian juga menjadi semakin jelas. Seolah-olah dia ingin membunuh organisme hidup yang dia lihat. Dengan santai membunuh orang itu semudah menghancurkan semut. Oleh karena itu, selain berpartisipasi dalam pertandingan, kultivasi Tang San bukan lagi semata-mata untuk meningkatkan kekuatan rohnya, tetapi lebih untuk menekan roh pembunuh yang semakin kuat. Untungnya keahlian surga misteriusnya adalah keterampilan batin ortodoks dari sekte-sekte yang mendalam, dan itu memiliki efek menangkal sendiri. Dia juga menerima tulang tengkorak kebijaksanaan, dan kemampuan kontrol mentalnya sangat kuat, dan dia tidak dikendalikan oleh gagasan pembantaian itu. Pada saat yang sama, pembantaian Tang San di pertandingan dapat dianggap sebagai saluran untuk curhat. Sampai beberapa waktu yang lalu, setelah Tang San menyelesaikan 99 perkelahian di Hell Slaughter Arena, dia samar-samar merasakan bahwa dia hampir tidak dapat menahan roh pembunuh di dalam dirinya. Pada saat yang sama, ia juga mengerti mengapa Juliana menunda tanpa memajukan pertandingan ke-100 meskipun mencapai 99 kemenangan sejak lama. Di kota pembantaian ini, mereka berdua bisa digambarkan telah mengisi ladang para korban. Itu juga karena kenaikan mendadak mereka dalam 2 tahun ini bahwa jumlah orang berdegenerasi yang berani memasuki Hell Slaughter Arena menjadi semakin sedikit. Bahkan lebih banyak orang memilih untuk menggunakan korek api yang mereka simpan sebelumnya untuk eksis, dan ketika korek api habis, mereka masih memberi darah untuk bertahan hidup. Lagi pula, dibandingkan dengan kematian tertentu, mayoritas orang akan memilih untuk berjuang di pintu kematian. Sebuah peng-peng suara ketukan tiba-tiba bergema dari luar. Niat membunuh Tang San naik seketika,
dan kabin yang tidak terlalu kecil itu langsung menjadi sedingin es. Di bawah roh pembunuh yang menindas, aura yang berat memenuhi udara, bau darah keluar dari Tang San tanpa terasa. "Siapa?" Tang San bertanya dengan suara rendah. "Ini aku." Petik 2. Suara yang menyenangkan terdengar dari luar. Meskipun Tang San tidak pernah mendengar suara ini berkali-kali, ia masih sekaligus mengidentifikasi pemilik suara itu sebagai Juliana. Alis sedikit berkerut, pikir Tang San dalam hati, mengapa dia datang. Dengan gelombang santai, aliran udara bergegas keluar dan membuka pintu. "Silakan masuk." Petik 2. Tidak mengetahui tujuan Juliana datang ke sini, Tang San menekan niat membunuh di dalam hatinya, tetapi kewaspadaannya telah meningkat ke puncaknya. Pintu terbuka, Juliana berpakaian hitam berjalan masuk dari luar. Wajahnya tampak sangat pucat, dan dia perlahan-lahan menyesap secangkir Bloody Mary yang dipegang di tangannya. Ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan para penguasa di Slaughter City. Terlepas dari Tang San, praktis setiap kemunduran di Slaughter City dengan lebih dari 10 kemenangan akan meminum darah yang diambil dari siapa yang tahu dari mana. Melirik cangkir di tangan Juliana, Tang San sedikit mengernyit. Apa itu? Juliana tidak mendekati Tang San, melainkan berdiri di dekat pintu. Dia jelas mengerti bahwa di dunia pembantaian ini, setiap orang sangat waspada. Dia tidak ingin menyebabkan kesalahpahaman dengan Tang San karena beberapa tindakan yang tidak disengaja. "Aku berharap untuk bersekutu denganmu." Petik 2. Juliana secara langsung menyatakan alasannya di sini. "Sekutu." Tang San menatapnya agak curiga. "Kamu tidak menyadari aturan Hell Slaughter Arena. Setiap pertarungan hanya memiliki satu pemenang. Jika kita bertemu, bagaimana kita bersekutu?" Petik 2. Juliana tersenyum dengan tenang. Lampu merah darah menyelinap ke matanya. Seperti yang diantisipasi Tang San, Juliana juga selalu berjuang kesakitan akhir-akhir ini. Meskipun juga memiliki bantuan tulang roh tipe tengkorak, dia hanya tidak menjadi gila. Lebih lanjut menambahkan bahwa dia juga memiliki keinginan yang sama kuatnya. Tetapi dibandingkan dengan Tang San, dia masih agak pendek. Hari ini dia dengan susah payah menekan niat membunuhnya, dan kemudian datang untuk menemukan Tang San. "Tidak mungkin bagi kita untuk bertemu dalam suatu pertandingan. Selama kami melewati 50 kemenangan, menurut aturan kota pembantaian, kami tidak akan bertemu satu sama lain. Kalau tidak, siapa yang masih bisa naik ke 100? Aku tidak datang untuk menemukan kamu untuk ini, tetapi agak berharap untuk bersekutu dengan kamu ketika menyerang Hellroad." Petik 2. Jalan Neraka. Meskipun Tang San telah mendengar nama ini ketika dia baru saja datang ke kota pembantaian, keadaan Jalan Neraka masih sangat asing bagi Tang San. Pada waktu itu dia juga bertanya kepada wanita muda bertopeng hitam itu, tetapi dia tidak memberikan jawaban kepadanya, mengatakan bahwa Jalan Neraka adalah rahasia terbesar kota pembantaian, dan bahwa hanya juara yang memiliki wewenang untuk mempelajarinya. Juliana mengangguk dengan hati-hati. "Ya, Jalan Neraka. Meskipun kamu dan aku berada di ambang mendapatkan 100 kemenangan di Hell Slaughter Arena, kekuatan kita mungkin tidak lebih besar dari lawan yang pernah kita hadapi. Hanya saja kita berdua memiliki kemampuan untuk mendapatkan kemenangan bahkan tanpa kemampuan roh, dan berjalan ke titik ini. Tepatnya, kamu atau aku tidak benar-benar merosot. Tidak perlu membalas. Jika tebakan aku tidak salah, kamu harus sama dengan aku, di sini untuk pelatihan, kan?" Petik 2. Tang San diam-diam takjub. Kredibilitas Juliana sangat tinggi, setidaknya dia belum pernah mendengar kesenjangan. Selain itu, meskipun Juliana jenuh dengan niat membunuh, saat ini ekspresi di matanya tampak sangat tulus. "Bagaimana ini terkait dengan berpartisipasi dalam Hellroad?" Tang San bertanya dengan acuh tak acuh. Garis cahaya dingin melintas di mata Juliana. "Tentu saja itu terkait. Jika kamu tidak rusak, berlatih sampai sekarang, itu juga harusnya tentang waktu untuk menyelesaikannya. Tentu kamu akan meninggalkan tempat ini melalui Jalan Neraka. Selain itu, ada rahasia raksasa yang tersembunyi di Hellroad. Hanya mengandalkan kekuatan kamu atau aku, tidak mungkin untuk dilewati sendirian. Hanya jika kita bergabung, kita memiliki peluang untuk berhasil." Petik 2. Tang San tersenyum acuh tak acuh. "Lalu mengapa aku percaya kamu? Siapa yang tahu apakah kamu akan meletakkan pisau di punggung aku? Apakah kamu lupa bahwa ini adalah kota pembantaian? Tidak ada yang bisa dipercaya dengan santai." Petik 2. Menggigit bibir bawahnya, meskipun Juliana tahu bahwa keraguan Tang San sangat biasa di tempat ini,
dia masih memiliki perasaan tidak nyaman di hatinya. Jauh di dalam hatinya, dia memang menyukai pemuda tampan ini, tetapi kedatangannya untuk menemukan Tang San hari ini tidak ada hubungannya dengan emosi. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya dari Clear Sky School. Meskipun tidak ada kemampuan roh, Clear Sky Hammer kamu tidak dapat disembunyikan dari mata orang-orang. Petik 2. Juliana menatap Tang San dengan lekat-lekat dan berkata, Tang San meliriknya, dan sebagainya. Juliana berkata, untuk mengekspresikan ketulusanku, aku bisa memberitahumu latar belakangku. Aku menelepon Juliana, aku dari Spirit Hall. Guruku adalah Aula Roh Agung yang sekarang menjadi paus. Petik 2. Mendengar ini, hati Tang San berkedut. Jadi Juliana adalah murid langsung Paus Agung, tidak heran ayahnya akan mengatakan dia adalah yang paling layak diperhatikan di antara generasi emas. Tang San berkata, ini bisa membuktikan ketulusanmu. Dari mana kamu berasal tidak ada hubungannya dengan aku. Petik 2. Kamu, Juliana tidak mengira Tang San akan memiliki jarak ribuan mil, menolak sikap orang. Bagaimana dia tahu bahwa pemuda tampan di depannya adalah Tang San yang paling dia benci? Dan kesan pertama Tang San tentang dirinya tak diragukan adalah yang terkuat. Kerja sama menguntungkan keduanya. Jalan neraka tidak memiliki ketentuan untuk berapa banyak orang yang masuk sekaligus. Apakah kamu atau aku, satu orang yang masuk sendirian pasti akan mati. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberitahu kamu rahasia lain. Jika kita dapat meninggalkan jalan neraka, kita tidak hanya dapat kembali ke sini kapan saja, kita masih dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Petik 2. Oh, Tang San berkata, ceritakan tentang keadaan jalan neraka, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu. Petik 2. Jika itu adalah Juliana sebelumnya, dia pasti tidak akan dengan mudah mengungkapkan rahasianya, tetapi seorang wanita yang jatuh cinta akan sering mengabaikan alasan, apalagi apa-apa ketika sebagian besar energinya difokuskan pada menekan roh pembunuh. Segera, Juliana dengan sadar berkata, pembukaan ke jalan neraka adalah di Hell Slaughter Arena. Setiap hari kita bertarung di sana, dengan setiap orang yang mati di sana, darah dan jiwa mereka akan benar-benar terserap oleh jalan neraka. Aku juga tidak tahu secara spesifik apa yang ada di jalan neraka. Aku hanya tahu bahwa, memasuki tempat itu, tanpa perlindungan dari niat membunuh yang hebat, kamu akan segera ditelan oleh energi jahat di sana. Petik 2. Ada banyak hipotesis tentang pembentukan Slaughter City, tetapi yang paling dapat diandalkan adalah bahwa itu adalah domain khusus yang ditinggalkan oleh kekuatan perkasa yang menembus batas 100 peringkat. Dan nama domain ini adalah Dead God Domain. Jika seseorang dapat menerobos jalan neraka, itu setara dengan mendapatkan persetujuan dari domain Dead God. The Dead God Domain menyerap aura kematian kamu sendiri, membentuk domainnya sendiri, menambah semangat seseorang. Itu juga dikenal sebagai domain bawaan roh. Mendapatkan peningkatan ini setara dengan memiliki satu kemampuan lebih dari Spirit Masters yang belum pernah berjalan di Hell Road. Selain itu, ini juga kemampuan jenis domain paling berharga. Petik 2. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Apakah kemampuan tipe domain sangat berharga? Tang San bertanya tanpa antusias. Faktanya, kata-kata Juliana mengangkat badai di hatinya. Sebagai murid Grandmaster, bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang pengaruh kemampuan tipe domain? Saat ini ia benar-benar menyadari tujuan ayahnya mengirimnya ke sini. Tidak hanya itu mengalami kematian, menyempurnakan kehendaknya di tempat-tempat paling gelap, pada saat yang sama juga untuk domain Dead God ini. Juliana agak cemas berkata, aku benar-benar tidak tahu bagaimana gurumu mengajarimu. Tentu saja kemampuan tipe domain adalah signifikan. Secara umum, hanya Spirit Masters yang telah mencapai level judul Douluo yang dapat membuatnya muncul pada saat kemampuan roh ke-9. Selain itu, peluang satu muncul hanya 1 dari 10. Kemampuan tipe domain juga dikenal sebagai kemampuan roh berkualitas tinggi. Selain mendapatkannya di tingkat judul Douluo, mereka hanya bisa muncul sebagai kemampuan bawaan roh. Dalam apa yang dapat dianggap sebagai domain seseorang, kekuatan seseorang akan diperbesar, dan kekuatan lawan akan ditekan. Jika digunakan dengan tepat, hasilnya sangat mengerikan. Petik 2. Di sini, Juliana berhenti sejenak, melanjutkan dengan nada serius. Selain itu, domain bawaan akan berkembang seiring dengan pertumbuhan kekuatan pengguna. Misalnya, domain Dead God akan menguat seiring dengan tumbuhnya niat membunuh. Petik 2. Ekspresi Tang San berubah.
Bagaimana kamu tahu ini dengan sangat jelas? Juliana menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan cahaya ragu-ragu. Setelah sekian lama, dia berkata, "Karena, aku tahu kekuatan yang memiliki domain Deadgat. Dia memberitahuku semua ini. Kalau tidak, mengapa aku berada di tempat yang memuakkan ini?" Petik 2. Tang San melirik cangkir Bloody Mary di tangannya. "Mual, aku melihat kamu telah beradaptasi dengan cukup baik." Petik 2. Alis Huhuna yang elegan berkerut sedikit, cahaya berwarna darah di matanya jelas tumbuh agak kuat. "Ini bukan adaptasi. Hanya meminumnya saja akan membuat suasana hatiku agak tenang, tanpa perlu terlalu gelisah." Petik 2. Melihat apa yang kamu katakan kepadaku tentang domain Deadgat, aku akan mengembalikanmu. Kota pembantaian ini, beracun dalam dirinya sendiri. Semakin banyak kamu minum hal ini, semakin dalam racunnya. Itu semacam racun lambat yang tersembunyi di dalam darah. Aku tidak tahu apa efeknya setelah meninggalkan sini melalui Hellrot, tetapi aku yakin bahwa racun seperti itu harus dipengaruhi oleh Hellrot. 8 orang telah dapat meninggalkan tempat ini dalam 1000 tahun. Ini bukan hanya jalan neraka yang menakutkan, mungkin racun ini juga akan memiliki efek yang cukup besar. Pak, cangkir itu jatuh ke lantai, percikan cairan merah tua. Wajah Juliana segera berubah menjadi tidak sedap dipandang. Beracun, dia memandang Tang San, agak tidak berani percaya. Tang San dengan acuh berkata, "Aku sudah mempelajarinya dengan cermat. Racun ini tidak muncul dalam darah pada awalnya, tetapi ada di udara. Menerima pengaruh racun di udara serta agitasi dari niat membunuh seseorang, seseorang membutuhkan darah untuk menenangkan agitasi. Seiring berjalannya waktu, mungkin itu akan menjadi kebiasaan. Racun ini di dalam darah akan menyebabkan kegembiraan, bahkan sampai-sampai orang akan menjadi lebih kuat. Tetapi jika agitasi di dalam racun keluar, mungkin tidak ada yang bisa menahannya. Kamu sudah lama tidak diracuni. Berhenti minum darah, dan kamu akan diselamatkan. Jika kamu melanjutkan, aku khawatir kamu tidak akan menjadi mitra aku di Hellrot, tetapi lebih merupakan ketidaknyamanan." Petik 2. Bahwa dia memberitahu Juliana ini, tentu saja bukan karena Tang San bersyukur karena memberitahunya tentang domain Deadgat. Dia mendengar dari kata-kata Juliana bahwa generasi emas Aula Roh ini tidak membohonginya, dan juga tidak memiliki niat untuk menipu dia. Jalan neraka itu jelas bukan waktu yang mudah, dan Tang San memberitahunya bahwa dia sudah diracuni. Di tempat ini sekarang tidak ada musuh atau teman. Selama keberadaannya terus menguntungkannya, tanpa sedikit pun keraguan, segalanya bisa menunggu sampai mereka keluar dari sini. Mengambil pil dari Wishful 100 Treasure Purse dan melemparkannya, Tang San berkata, "Jika kamu percaya padaku, makanlah. Dalam waktu sekitar 3 hari, kamu akan mengalami diare, secara bertahap mengosongkan racun di dalam tubuh kamu. Jika kamu tidak mempercayai aku, maka di Hellrot, tidak perlu bagi kami untuk bekerja sama. Aku tidak ingin ada bom waktu mengikuti di sisi aku sepanjang jalan." Petik 2. Melihat ekspresi datar dan terbatas di mata Tang San, Juliana meminum pil dan, tanpa ragu sedikit pun, menelannya, lalu berbalik untuk berjalan keluar. Saat pergi, kata-kata terakhirnya melayang ke telinga Tang San. "Aku percaya kamu. Aku juga meminta kamu untuk percaya padaku. Karena kita berdua harus tetap hidup." Petik 2. Setelah 3 hari, Hell Slaughter Arena. Hong, kepala lawan terakhir meledak di bawah Clear Sky Hammer milik Tang San. Bahkan dia tidak bisa membantu mengangkat tangannya tinggi sekarang, tanpa sedikit pun reservasi melepaskan aura pembantaian darah berbau mengerikan dari seluruh tubuhnya. 100 perkelahian, perjanjian dengan ayahnya akhirnya terpenuhi. Dekat dengan niat membunuh fisik membentuk pusaran air besar di udara. Di daerah besar di sekitar cincin itu, banyak degenerasi yang menonton setenang burung gagak dan burung merak di bawah pengaruh roh pembunuh yang luar biasa. 2 kata Raja Asura itu seperti lambang dewa kematian. Poin ini benar-benar berbeda dari status pemenang pertandingan sebelumnya, utusan neraka, dalam pikiran mereka. Setiap orang percaya bahwa Raja Asura adalah keberadaan yang paling menakutkan, karena lawannya tidak pernah meninggalkan mayat utuh, atau bahkan kepala. Tidak peduli hidup atau mati, Raja Asura akan selalu menginjak tengkorak setiap musuhnya untuk memastikan kemenangannya. Mungkin niat membunuh dan kekuatan tidak sebanding secara langsung, tetapi saat ini, Tang San adalah lawan yang siapapun di Slaughter City paling tidak rela hadapi. Selamat, Raja Asura Muda. Petik 2.
Suara yang dalam dan tajam tiba-tiba datang dari segala arah. Niat membunuh Tang San yang dilepaskan secara tak terduga langsung dituangkan terbalik oleh suara ini, sekali lagi ditekan ke tubuhnya, segera membuat ekspresi Tang San menjadi pucat. Suasana di Hell Slaughter Arena segera naik ke puncaknya, karena di udara, siluet merah darah baru saja turun dari langit. Raja Pembantaian, Raja Pembantaian, Raja Pembantaian. Para degenerasi berteriak sampai tenggorokan mereka serak, tanpa menunjukkan niat sedikit pun untuk berhenti. Hati Tang San menggigil, menatap sosok merah tua di udara. Itu adalah pria jangkung, seluruh tubuhnya terbungkus jubah merah besar. Wajah pucat, sepasang mata merah darah sepenuhnya, dia turun dengan lembut dari udara, tampaknya tidak menderita kendala gravitasi apapun. Tang San pernah melihat pemandangan yang sama dengan ayahnya. Dia bisa yakin bahwa ini jatuh dari udara Slaughter King pasti kekuatan tingkat judul Douluo. Mengambang di udara 5 meter dari tanah, Slaughter King berhenti turun, menatap Tang San dari udara, suara tajam yang dalam itu menggema sekali lagi. Utusan neraka, tolong. Petik 2. Gerbang besar lainnya dari Hell Slaughter Arena dibuka. Saat ini dengan mata sudah hampir setengah darah merah, aura jelas tidak merata karena niat membunuh, Juliana perlahan berjalan. Ketika pandangannya jatuh pada Tang San, auranya agak stabil. Tatapan Slaughter King jatuh pada para penonton di Hell Slaughter Arena. Aku sangat gembira, menyaksikan kelahiran dua kekuatan Slaughter Arena di sini hari ini. Sudah puluhan tahun sejak kemunculan 100 kemenangan, sekarang muncul dalam bentuk dua anak muda. Mengandalkan kekuatan tangguh mereka sendiri dan roh pembunuh yang menakutkan, mereka membuat kamu gemetar, ya. Petik 2, ya. Slaughter King tampaknya memiliki karisma yang unik, menanamkan dekat dengan ibadat mengamuk di semua degenerasi yang melihatnya. Dari dia, Tang San bisa menangkap aroma samar, aroma yang agak memabukkan. Sayangnya, pengaruh ini tidak terlalu besar baginya dan Juliana. Raja Pembantai menunduk, memandang Tang San dan Juliana. Raja Asura, utusan neraka. Terima kasih telah membiarkan aku merasakan adanya gairah. 100 kemenangan, sangat bagus. Untuk menghormati pencapaian kamu, aku telah memutuskan untuk membuat pengecualian dan memberi kamu gelar Dead God. Mulai hari ini, kamu dapat pergi dan memasuki Slaughter City sesuai keinginan. Dan terlebih lagi diperlakukan sebagai tamu peringkat Slaughter City aku. Petik 2, tidak perlu berjalan di Hell Road. Tang San memandang heran pada Juliana, tepat pada waktunya untuk melihat Juliana menatapnya. Kedua tatapan mereka menunjukkan keraguan. Makhluk menyeramkan apakah Raja Pembantaian ini memberi gelar Dead God tanpa berjalan di Hell Road. Tang San dan Juliana tidak diragukan lagi, keduanya adalah orang yang cerdik, keduanya memiliki tulang roh tipe tengkorak, dan mereka hanya perlu bertukar pandangan sekali untuk memahami maksud Raja Pembantaian. Berjalan di jalan neraka, tidak diragukan lagi sangat berbahaya. Tapi di balik bahaya, ada godaan besar dari Dead God Domain. Raja Pembantaian di depan mereka jelas tidak ingin mereka mendapatkannya. Juliana memimpin untuk berbicara. Tidak perlu, Raja Pembantaian yang perkasa. Kamu tidak dapat menghancurkan aturan kota pembantaian demi kami. Aku ingin lulus ujian jalan neraka dan kemudian mendapatkan hadiah kamu. Aku berharap untuk mengandalkan kekuatan aku sendiri untuk pergi dari sini, untuk menjadi Dead God sejati. Petik 2, ekspresi di mata Slaughter King menjadi serius. Mungkin kamu tidak tahu betapa mengerikannya jalan neraka itu. Utusan neraka, aku harap kamu mengerti bahwa orang hanya hidup sekali. Petik 2, Juliana tertawa muram. Raja Pembantai yang perkasa, Anda berbicara dengan saya tentang kehidupan, bukankah itu agak konyol? Inilah dunia pembantaian. Petik 2, lampu merah yang lebih kuat melintas di mata Slaughter King dan berlalu, tatapannya beralih ke Tang San. Lalu kamu, apakah Anda ingin menerima hadiah saya, menjadi tamu terhormat dari Slaughter City? Bab 138. Bagian 1 TL oleh Bagelson. Tang San tersenyum dengan tenang. Tujuan aku datang ke sini, adalah berjalan-jalan di jalan neraka itu. Slaughter King, aku menghargai niat baik kamu. Silakan buka pintu masuk ke jalan neraka. Aku ingin menjalani persidangan ini bersama dengan utusan neraka. Petik 2, ekspresi Raja Pembantaian tiba-tiba berubah. Kamu ingin bergabung untuk berjalan di Hell Road. Tidak memberitahu aku bahwa kamu lupa dari mana kamu berdua berasal. Petik 2, Juliana tersenyum dingin. Di dunia ini, tidak ada musuh abadi, hanya manfaat abadi. Daripada dua orang mati di jalan neraka,
mengapa tidak keduanya keluar sebagai Death God yang benar? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah di antara kami. Raja Pembantaian Perkasa, silakan bertindak sesuai dengan aturan kota pembantaian. Petik 2. Halo. Setelah halo lampu merah dilepaskan dari Slaughter King. Jika bukan karena keraguan di dalam hatinya, dia sudah lama menghancurkan dua orang di depannya. Dengan kekuatan Tang San dan Juliana sekarang, mereka hanya seperti jangkrik di depannya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun. Karena dia takut kehancuran kota pembantaian. Meskipun dunia ini bisa diandalkan, jika orang-orang di belakang Tang San dan Juliana terpancing, mungkin itu masih akan runtuh. Karena seperti itu, berjalan-jalanlah di Hell Road. Menjaga perusahaan di jalan neraka juga merupakan perjalanan yang cukup baik. Jika kamu dapat melewati cobaan di jalan neraka dan menjadi generasi baru Death Gods, sampaikan salam aku kepada para sesepuh kamu. Intonasi Slaughter King jelas telah menjadi dingin, bahkan sejauh itu memiliki makna yang mengejek. Hell Road, apakah benar-benar mudah untuk menerobos? Bahkan jika kamu berdua, itu tidak akan mudah. Petik 1. Asap merah pekat tiba-tiba keluar dari Slaughter King, aura luar biasa yang memaksa Tang San dan Juliana mundur dengan cepat, langsung mundur lebih dari 10 meter sebelum mereka berhasil berdiri dengan mantap. Apa yang dirilis oleh Slaughter King bukanlah niat membunuh, melainkan aura yang sangat kejam, membuat sumsum tulang orang menjadi kaku karena kedinginan. Riak merah dingin yang menyeramkan itu perlahan-lahan menyebar, dalam beberapa kedipan mata, sudah menyebar ke seluruh arena. Setiap orang yang mengalami kemunduran di kursi penonton sangat bersemangat, mereka semua ingin melihat pembukaan jalan neraka. Namun, apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa kehidupan mereka sendiri telah mencapai akhir. Selain Death Gods dan Raja Pembantaian, tidak ada yang pernah melihat pembukaan jalan neraka sebelumnya. Karena, orang-orang yang melihatnya semuanya mati. Atau bisa dikatakan, mereka semua menjadi persembahan untuk membuka jalan neraka. Tang San dan Juliana segera menemukan bahwa meskipun lampu merah yang berasal dari Slaughter King memberi mereka tekanan besar, itu benar-benar tidak diarahkan pada mereka, tetapi di tribun sekitarnya. Para degenerasi yang awalnya bersorak-sorai secara berangsur-angsur menjadi sunyi ketika lampu merah jatuh di kursi penonton. Ekspresi setiap kemunduran secara bertahap tumbuh tak bernyawa, kemudian dari mati menjadi darah merah. Tak lama, lampu merah membentuk penghalang besar di seluruh Hell Slaughter Arena. Jeritan sengsara yang menyakitkan mulai bergema dari yang pertama disentuh oleh lampu merah. Dipengaruhi oleh lampu merah, orang-orang yang berdegenerasi itu sepertinya menjadi setengah gila, melakukan yang terbaik untuk menggaruk wajah mereka, tubuh mereka. Orang-orang yang berdegenerasi yang mampu bertahan di pusat kota memiliki, sebagian besar, kekuatan tertentu. Saat ini kekuatan penuh mereka benar-benar dibawa untuk menopang diri mereka sendiri. Bahkan sampai-sampai jeritan gemilang itu masih memiliki nada kegembiraan yang menggembirakan, seakan mendapatkan kesenangan tanpa batas dalam mutilasi diri ini. Kulit menggulung, darah muncrat di sekitar. Mereka bahkan mengambil organ dalam dari dalam tubuh mereka. Benar-benar gila, berhenti hanya sekali setelah hidup mereka sepenuhnya meninggalkan mereka. Perubahan ini menyebar dan memengaruhi semakin banyak, hingga diperluas ke semua orang yang hadir. Meskipun Tang San dan Juliana telah mengalami pembantaian tak terukur di sini di Slaughter City, menghadapi adegan mengerikan skala besar, wajah mereka masih pucat, merasa seolah-olah roh pembunuh di dalam diri mereka semakin dan semakin sulit untuk ditekan. Tatap muka, Juliana menangkap kilasan arus iblis melalui mata Tang San. Selama mereka adalah manusia, selama mereka memiliki sedikit pun umat manusia, menonton adegan ini, mereka juga akan dipenuhi dengan kebencian terhadap Slaughter City. Darah tumpah di tanah, dan mulai mengembun. Sejumlah besar darah seperti anak sungai kecil, mengalir menuruni saluran kecil biasa-biasa saja di bawah kursi penonton dan tumpah ke pusat Slaughter Arena. Aliran cairan merah yang tak terhitung jumlahnya jelas terlihat mengalir ke dalam cincin seperti ular kecil. Tinju Tang San tanpa sadar diperketat, niat membunuh yang kaya terus-menerus meledak dalam dirinya, setiap saat berisiko meledak. Untuk bisa menjadi persembahan untuk membuka jalan neraka, adalah kehormatan mereka. Petik 2. Raja Pembantai memanggil dengan suara rendah. Saat ini, jeritan sudah bertahap terhenti. Selain Tang San, Juliana dan Slaughter King, sudah tidak ada orang lain di sini. Darah mengalir ke arena, tetapi tidak ke garis lurus. Pada waktu yang tidak diketahui, garis demi garis alur muncul di tanah, dan darah mengalir ke sana. Perlahan-lahan,
Mereka bertemu menjadi desain merah besar di lantai. Saat ini, Tang San dan Huliena berada dalam pola ini. Sangat sulit untuk melihat dengan jelas seluruh desain, tetapi mereka berdua memiliki tulang roh tengkorak, dan kekuatan spiritual mereka jauh melebihi kekuatan Spirit Masters yang umum. Secara kebetulan menutup mata mereka pada saat yang sama, kekuatan spiritual mereka dilepaskan ke udara, mengamati keadaan sekitar mereka. Mereka menemukan bahwa pola kental darah secara tak terduga adalah makhluk yang mirip dengan burung, hanya tampak agak aneh, tidak sesederhana burung biasa. Apa ini? Tepat saat Tang San bingung karenanya, tiba-tiba, mata burung itu menjadi cerah. Kekuatan spiritual Tang San dan Huliena hancur secara praktis dalam sekejap, lampu merah besar membumbung tinggi, menelan mereka berdua dalam sekejap. Persepsi mereka tentang segala sesuatu di sekeliling mereka menjadi kabur, hanya suara raja pembantaian yang dalam dan tajam yang bergema di telinga mereka. Aku berharap kamu beruntung di Hellroad. Petik 2. Begitu kekuatan spiritualnya hancur, Tang San akhirnya menyadari apa desain burung itu. Seekor kelelawar. Itu adalah gambar kelelawar. Ditelan oleh lampu merah itu, Tang San dan Huliena secara bersamaan merasakan tanah jatuh di bawah kaki mereka. Segala sesuatu di sekeliling mereka menjadi ilusi, semua kesadaran mereka segera tersegel. Rasa sakit karena tidak memiliki kendali membuat semacam ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Apa yang tidak mereka lihat adalah bahwa niat membunuh mereka terkondensasi menjadi lapisan putih samar yang melindungi tubuh mereka. Jika bukan karena niat membunuh ini, instan mereka ditutupi oleh lampu merah itu, mereka benar-benar akan tertelan. Melepaskan kekuatan roh, di samping lapisan niat membunuh putih yang beriak, Tang San masih memiliki lapisan cahaya samar biru samar. Dibandingkan dengan es yang dingin, menyeramkan, dan lampu merah yang kejam, meskipun cahaya biru yang dikeluarkan Tang San tidak kuat, itu masih dipenuhi dengan nafas kehidupan. Vitalitas ulet dengan kuat melindungi Tang San di dalam, tidak hanya mengisolasi dia dari lampu merah di luar, tetapi bahkan dari lapisan niat membunuh itu. Akibatnya, meskipun Tang San tidak dapat mengendalikan apapun di dunia luar, niat membunuhnya yang sementara terputus membebaskannya dari kebutuhan untuk menahan tekanan luar biasa itu, dan ia jauh lebih nyaman. Setelah waktu yang tidak diketahui, disertai dengan sentakan keras, semua sensasi kembali lagi, lampu merah darah di sekitarnya secara bertahap memudar. Ketika Tang San dan Huliena benar-benar sadar, mereka menemukan bahwa mereka berada di atas platform bundar. Platform ini hanya sekitar 5 meter, tidak terlalu besar. Keduanya jatuh ke tanah. Mereka bangun secara bersamaan secara simultan, dan karena itu, tatapan mereka juga serempak saling jatuh. Tang San melihat bahwa tubuh Huliena melepaskan lapisan kabut merah yang redup, matanya sudah benar-benar memerah. Di sekelilingnya, riak-riak putih terus-menerus tumbuh semakin kuat, dan meskipun dia menatapnya, tubuhnya terus-menerus berdenyut, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Jantung berkedut, Tang San berteriak dengan suara rendah. Huliena, bangun. Petik 2. Sambil berbicara, dia mengangkat tangan kanannya, menekan bagian atas kepala Huliena. Napas kehidupan yang sangat murni ditransmisikan melalui lengannya ke kepala Huliena, dan di bawah fluktuasi cahaya biru yang samar itu, tubuh Huliena yang bergetar berangsur-angsur kembali ke normal, warna merah di matanya juga kemudian memudar. Tidak ada musuh abadi, hanya manfaat abadi. Prospek jalan neraka tidak diketahui, dan memiliki satu teman lagi selalu lebih baik daripada membiarkannya dengan panik menariknya ke dalam kehancuran. Pada saat ini, Tang San terus-menerus menyuruh dirinya untuk meletakkan dendamnya dengan Spirit Hall dan untuk sementara bekerja sama dengan kecantikan generasi emas di depannya. Terima kasih. Petik 2. Meludahkan kata ini, Huliena dan Tang San sama-sama terkejut, karena suara Huliena tiba-tiba menjadi agak serak. Tang San menjawab, menyeberangi sungai di perahu yang sama. Petik 2. Melihat Tang San, jelas ada sesuatu di mata Huliena. Tatapannya bergerak, dia menyelaraskan napas di tubuhnya, lalu berbalik untuk melihat sekeliling mereka dengan Tang San. Mereka berdua orang yang cerdas, dan tentu saja mereka tidak akan bertindak secara membabi buta. Pertama, mengamati situasi di sekitarnya jelas paling penting. Melihat dengan seksama, keduanya tidak bisa membantu menarik napas dingin. Keadaan mereka bahkan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Segala sesuatu di sekeliling mereka nampak merah darah samar. Di luar platform berdiameter 5 meter di bawah kaki mereka, tiba-tiba ada jurang tak berdasar. Bagian 2 TL oleh Bagelson.
Terlepas dari ini, kurang dari setengah aci lebar, hanya mampu menopang dua kaki secara berdampingan, jalan kecil ramping mengarah ke kegelapan yang tidak diketahui, dan ini juga satu-satunya jalan yang menjauhi platform tempat mereka berdiri. Tatap muka, Tang San dan Juliana keduanya tidak bisa membantu mengerutkan alis mereka. Sebuah cahaya muncul di benak Juliana. Aku tidak tahu apa yang ada di bawah ini. Petik 2. Jantung Tang San berkedut. Mengenai situasi berbahaya di depan, dia di dalam sebenarnya tidak terlalu khawatir. Meskipun jalan kecil di depan sepenuhnya ditangguhkan di udara, mengandalkan Blue Silver Grass, Flying God Claw, serta 8 Spider Lances, ia dapat dengan mudah menjamin bahwa ia tidak akan jatuh. Tentu saja, itu di bawah premis bahwa jalan kecil ini tidak retak. Tapi makna Juliana jelas untuk mencari cara lain. Aku akan melihatnya. Petik 2. Tang San merangkak di tanah. Dia tidak punya pilihan selain melindungi Juliana. Hanya menjulurkan kepalanya ke tepi peron, dia melihat ke bawah. Di bawah gelap gulita dan kabur, tapi itu tidak menimbulkan masalah bagi Tang San. Cahaya biru tua meludahkan matanya, jarak langsung menarik dekat. Berbalik dan melompat, ekspresi Tang San tampak agak mengerikan. Bagaimana itu? Bisakah kamu melihatnya? Petik 2. Juliana dengan tenang bertanya. Tang San mengangguk. Ada darah di sana. Kamu mungkin menyebutnya reservoir darah. Jika aku tidak salah menebak, bahwa reservoir darah di bawah ini harus menjadi darah yang tersimpan dari semua orang yang terbunuh selama bertahun-tahun di Slaughter City. Itulah yang mereka sebut Bloody Mary dan persembahan untuk jalan neraka ini. Petik 2. Juliana muncul kontemplatif, dan setelah lama, berkata, dengan analisis yang lebih sederhana, road neraka ini bukan hanya jalan keluar dari Slaughter City, tetapi pada saat yang sama itu juga harus menjadi jantung Slaughter City. Petik 2. Tepat ketika dia mengatakan ini, dia dengan jelas menemukan mata Tang San cerah di seberangnya, dan kedua orang itu mengatakan secara praktis dengan mulut yang sama. Atau mungkin itu bisa disebut sumber dari energi domain Slaughter City yang misterius itu. Petik 2. Menemukan sisi lain mengatakan hal yang persis sama dengannya. Juliana memerah, memalingkan kepalanya. Tang San tampak agak malu. Pada saat yang sama ia tidak bisa menahan diri agar tidak terkejut. Juliana ini benar-benar cerdik, layak menjadi murid langsung paus tertinggi. Tampilan Juliana juga membuatnya merasa senang bahwa ia memilih untuk bekerja sama. Memiliki pasangan yang cerdas seperti itu jelas merupakan hal yang baik dalam hal menerobos jalan neraka. Juliana secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Tang San, dan melanjutkan analisisnya. Tang Yin, belumkah kamu memperhatikan bahwa darah adalah yang terpenting di Slaughter City? Apa yang disebut Bloody Mary tampaknya muncul di sini. Seperti yang kamu katakan, ada racun lambat dalam darah di sini, tetapi itu bisa menyebabkan efek stimulasi tertentu. Ada banyak cara untuk mengendalikan orang, mengapa penguasa Slaughter City selalu menggunakan darah? Hanya untuk memberi orang kesan yang lebih misterius. Aku pikir tidak, pasti ada beberapa rahasia untuk ini. Petik 2. Tang San mengangguk, berkata, cara berpikirku sama dengan caramu. Meskipun kita tidak tahu rahasia sebenarnya dari darah ini di Slaughter City sekarang, kita dapat yakin bahwa jika sumber darahnya hilang, itu akan menjadi pukulan besar bagi Slaughter City. Bahkan sangat banyak sehingga bisa menghancurkan. Aku percaya tempat semacam ini seharusnya sudah dipadamkan sejak lama, tetapi Spirit Hall kamu sayangnya mengambil sikap laissez faire, jangan bilang itu benar-benar untuk menampung beberapa penjahat. Petik 2. Ekspresi Juliana berubah, dengan acuh tak acuh mengatakan, masalah-masalah ini tidak berada di bawah kendali aku. Aku tahu Clear Sky School kamu memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Spirit Hall kami, tetapi saat ini kami masih harus menyelesaikan masalah di depan kami. Petik 2. Mengangguk dengan lembut, Tang San melihat kegelapan yang jauh. Jalan sempit ini seharusnya disebut jalan neraka. Aku tidak tahu berapa lama, tapi aku bisa yakin bahwa jalan neraka tidak akan sesederhana hanya berjalan kaki. Ada reservoir darah yang sangat besar di bawah ini, dan sangat mungkin ada beberapa binatang buas atau racun di dalamnya. Pergi ke bawah tidak diinginkan. Cara terbaik kami dari sini masih di atas. Petik 2. Juliana mengangguk, berkata, obat yang kamu berikan padaku terakhir kali sangat efektif. Apakah kamu tidak memiliki obat yang dapat mencegah racun? Mendaki di bawah sana, setidaknya kita bisa merasakan tanah di bawah kaki kita. Jalan sempit ini memberi aku rasa bahaya. Petik 2. Tang San menggelengkan kepalanya,
berkata, dunia memiliki racun dalam segala jenis varietas yang fantastis, tidak ada obat yang bisa menahan semua racun. Aku merasakan hal yang sama seperti kamu, jalan neraka ini benar-benar berbahaya. Tetapi, perasaan yang aku dapatkan dari bawah bahkan lebih berbahaya. Aku pikir akan lebih baik menyatukan pikiran kita sebelum memulai. Petik 2. Juliana tidak ragu untuk mengatakan, aku akan mendengarkanmu. Aku hanya ingin mengajukan satu proposal. Karena kami tidak memiliki metode apapun untuk menentang racun, berjalan di atas jelas merupakan satu-satunya pilihan kami. Ini mungkin juga satu-satunya pilihan yang diberikan siapapun yang melewati jalan neraka ini sebelumnya. Sayangnya, kami tidak memiliki informasi apapun terkait hal ini. Sebelum datang, Deadgat yang kukenal itu memberitahuku sesuatu. Ada berbagai situasi di jalan neraka. Pengalaman kami tentu akan sedikit berbeda dari pengalamannya. Daripada memberitahu kami situasi konkret di dalam, lebih baik kita harus melakukan sesuatu dengan lambat. Seperti ini kita malah akan lebih berhati-hati. Petik 2. Dalam hati Tang San berpikir bahwa mungkin ini juga alasan ayahnya tidak menceritakan semuanya tentang jalan neraka. Jalan itu selalu menjadi milik seseorang untuk berjalan. Saat ini, kualitas tekad kuat pasangan terungkap. Bagi orang biasa, datang ke tempat asing yang dipenuhi teror, semua ingin segera pergi. Tetapi Tang San dan Juliana tidak melakukannya. Keduanya duduk di peron, menenangkan hati dan napas mereka, menyelaraskan napas mereka. Mereka tidak tahu krisis apa yang akan mereka hadapi, jadi mempertahankan kondisi puncak mereka adalah pilihan terbaik mereka saat ini. Pasangan ini menghabiskan 2 jam penuh dalam budidaya. Di dalam jalan neraka ini, kekuatan roh mereka masih ditekan seolah-olah oleh kekuatan yang tak terlukiskan, dan mereka hanya bisa mengandalkan metode pertahanan diri yang sama seperti di Slaughter City. Membuka mata mereka dengan praktis tidak ada perbedaan dalam siapa yang pertama atau terakhir, mereka berdiri pada saat yang sama. Juliana membuka kancing ikat pinggangnya, dengan cepat melepaskan pakaian luarnya, memperlihatkan pakaian dalamnya. Pakaian dalamnya berwarna merah muda, bagian atas-atas tanpa lengan merah muda kecil, hanya tempat-tempat yang paling penting tertutup. Di bawah dia ada sepasang hot pants pink panjang hanya paha. Melepaskan pakaian luarnya seperti ini mengungkapkan rahasia tubuhnya. Biasanya seluruhnya dibungkus dengan pakaian hitam, tubuh Juliana disembunyikan dengan sangat baik. Selain perawakannya yang tinggi, tidak ada lagi yang akan terlihat. Tetapi pada saat ini, rahasianya terungkap sepenuhnya di depan Tang San. Juliana kira-kira sama tingginya dengan Xiao Wu, kulitnya yang cerah dipicu oleh lingkungan yang gelap, bahkan lebih menambah pesona. Kulitnya sangat mengkilap dan indah sehingga bahkan agak memantulkan cahaya. 2 paha ramping dan lurus sempurna menguatkan, menunjukkan kurva lembut. Pinggang rampingnya telanjang, membentuk busur yang menakjubkan dengan pantatnya yang montok. Di bagian atas tubuhnya payudara berukuran sedang di bawah kain memperlihatkan 2 tonjolan kecil. Tidak ada cacat yang ditemukan di tubuhnya. Gerakan Juliana saat melepas pakaiannya tampak sangat alami, melemparkan pakaiannya ke tanah. Setelah menyisir rambutnya yang panjang, seluruh tubuhnya tampak kencang dan gesit. Setelah itu dia mulai merobek pakaiannya yang dibuang. Melihat Juliana, aliran hangat tidak bisa dihentikan di perut bagian bawah Tang San. Roh Juliana adalah Bewitching Fox, dengan sendirinya sangat bagus dalam pesona. Dan meskipun dia tidak sepenuhnya menggunakan kemampuannya pada Tang San sekarang, tubuh halusnya yang sempurna adalah media terbaik untuk pesona. Meskipun Tang San tahu mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan, untuk sesaat, dia masih agak tercengang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya sejak ia dilahirkan bahwa ia melihat tubuh seorang wanita muda seperti ini. Juliana mungkin terlihat sangat alami di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia sebenarnya masih sangat gugup. Meskipun dia dikenal luas karena kemampuan pesonanya, dia sebenarnya sangat murni. Generasi emas yang telah mengejarnya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia bahkan tidak setuju untuk menyentuh tangan Yan. Jika orang yang bekerja sama dengannya bukan Tang San, tetapi ditukar dengan orang lain, dia tidak akan setuju untuk membiarkan tubuhnya terlihat seperti ini bahkan jika dia mati. Apa yang masih kamu pikirkan, masih belum mengambil pakaianmu. Petik 2, kata Juliana di Tang San. Dia menjaga nada suaranya setenang mungkin, menutupi rasa malu di hatinya. Tang San menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu, 1 set pakaian sudah cukup, jarak antara kita tidak bisa terlalu jauh. Petik 2, Juliana menatapnya dengan marah,
dalam hatinya berpikir, jika ada cukup pakaian, mengapa kamu tidak melepasnya? Hanya saja, dalam hatinya dia masih sangat nyaman, orang yang cerdik bersama bisa menghemat banyak pertukaran yang tidak perlu. Dia menanggalkan pakaian di sisinya, dan Tang San mengerti niatnya. Apa yang disebut, jangan takut lawan seperti dewa, takut rekan tim seperti babi. Jelas, melalui kontak singkat, kedua belah pihak telah memastikan bahwa pihak lain bukanlah babi. Adapun para dewa atau hantu yang mereka temui di jalan neraka, mereka hanya bisa berjalan dan melihat langkah demi langkah. Tang San secara alami melihat makna dalam ekspresi Juliana, dan mengangkat bahu tanpa daya. Kaulah yang bergerak terlalu cepat. Petik 2. Menatap pakaian yang sudah robek menjadi strip di bawah tangannya, Juliana merasa tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sepertinya dia menutupi masih belum cukup. Setelah menelanjangi terlalu cepat, sekarang tidak ada cukup waktu untuk menyesalinya. Bagian 3 TL oleh Bagelson. Meskipun dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, gerakan tangannya tidak berhenti, dengan cepat merobek pakaian itu dan menyatukannya. Saat bekerja, tali 7 meter panjang dikepang selesai. Tang San itu tidak membuka pakaiannya dengan cara ini tidak berarti pikirannya lebih lambat daripada Juliana, tetapi lebih karena dia secara tidak sadar mengabaikan metode ini karena dia memiliki Blue Silver Grass. Tapi tentu saja dia tidak bisa dengan mudah menarik rumput perak biru di depan Juliana. Secara bersamaan memiliki Clear Sky Hammer dan Blue Silver Grass, dengan kecerdasan Juliana, bagaimana mungkin hal itu menimbulkan pertanyaan? Untukmu, apakah kamu berjalan di depan atau di belakang? Juliana menyerahkan salah satu ujung tali ke Tang San. Terus maju di jalan sempit seperti itu jelas akan menjadi jauh lebih aman dengan dua orang diikat bersama. Ini juga mengapa Juliana membuka pakaian. Tang San tidak ragu untuk mengatakan, "Aku akan pergi di depan." Petik 2. Dia praktis tidak memikirkan kata-kata ini. Dari segi keamanan, di belakang jelas sedikit lebih aman daripada di depan. Tapi Tang San tidak berdaya, membiarkannya mengikuti di belakang dan terus-menerus melihat kesalahan kriminal Juliana yang mendorong sosok menggoda. Mungkin semuanya akan berakhir bahkan tanpa perlu berjalan di jalan neraka. Dia tidak ingin memiliki hubungan antara dia dan Juliana. Juliana tampaknya memahami cara berpikir Tang San dan tersenyum manis. Dia memiliki keyakinan penuh pada pesonanya. Sebagai hasil dari karakteristik rohnya, dia telah menerima pelatihan rayuan khusus sejak kecil. Juliana berpikir bahwa walaupun mungkin ada gadis yang lebih cantik darinya, tidak mungkin ada gadis yang lebih menarik darinya. Keduanya masing-masing mengikat ujung tali di pinggang mereka. Tang San menoleh untuk melirik Juliana, tepat pada waktunya untuk melihatnya menyesuaikan payudaranya. Dengan pesona bawaannya, bahkan gerakan sekecil itu membuat kepala Tang San memanas. Dengan cepat berbalik dan memoderasi kekuatan rohaninya, dia menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Ayo pergi. Petik 2. Melihat Tang San buru-buru memalingkan kepalanya, Juliana tidak bisa menahan tawa, berpikir, sepertinya kamu bukan benar-benar batu. Namun, dia dengan cepat menahan niatnya untuk memprovokasi hati Tang San. Tatapan menjadi dingin, pikirannya benar-benar fokus. Dia mengikuti di belakang Tang San menuju yang hanya setengah aci jalan sempit lebar. Jangan melihat ke bawah. Petik 2. Tang San memperingatkan Juliana. Langkahnya tidak cepat, tetapi jarak yang ditempuh dengan setiap langkah ke depan sangat teratur. Keduanya adalah bakat luar biasa dari generasi muda Spirit Masters, tidak juga dengan kultivasi yang lemah. Berjalan di jalan semacam ini tidak dianggap apa-apa. Lebih lanjut menambahkan kualitas mental mereka. Sebagai hasilnya, mereka masih bisa menjaga kecepatan setelah memasuki jalan sempit. Juliana mengikuti di belakang Tang San, keduanya terpisah dengan jarak sekitar 3 hingga 4 meter. Dalam hati dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengagumi pria ini. Langkah dan langkah yang datar tidak diragukan lagi untuk membuatnya lebih mudah bagi Juliana di belakangnya untuk memahami tempo, mempertahankan jarak yang optimal ini. Dan Tang San juga tidak bisa menahan nafas dalam hati memuji kecerdasan Juliana. Karena ketika dia berjalan maju, setiap kali dia mengambil langkah dengan kaki kirinya, Juliana pasti akan mengambil langkah dengan kaki kanannya. Seperti ini, ketika pusat gravitasi Tang San berada di sebelah kirinya, pusat gravitasi Juliana akan sebagian di sebelah kanannya. Jika kebetulan seseorang kehilangan keseimbangan, orang lain akan tetap datang membantu berdasarkan pusat gravitasi mereka. Selain itu,
Huliena selalu memegang satu tangan di ujung kabelnya, siap untuk menerapkan kekuatan kapan saja. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, pemahaman diam-diam yang dibentuk kedua belah pihak membuat mereka terengah-engah. Kekuatan spiritual pasangan itu mulai menyebar. Tidak ada yang berani melepaskannya terlalu berlebihan, hanya dalam kisaran diameter 50 meter dengan diri mereka sebagai pusat. Bahkan pergerakan bilah rumput yang ditiup angin tidak bisa disembunyikan dari mereka. Tang San berjalan ke depan, sedikit menyipit, Purple dimenai dengan penuh perhatian menonton di depan. Kegelapan yang jauh bukanlah masalah besar baginya, tetapi meskipun memiliki mata iblis ungu, di bawah cahaya seperti ini ia masih bisa melihat sekitar 1 kilometer atau lebih. Apalagi visinya juga menjadi kabur di kejauhan. Tangannya tergantung secara alami di pinggangnya, membelai jembatan 24 bulan. Saat ini, dia dan Huliena adalah sepasang belalang yang diikat dengan tali. Jika mereka menghadapi suatu situasi, mereka tidak bisa bergerak terlalu luas atau mereka akan saling menghambat, menyebabkan malapetaka yang menghancurkan. Mempertahankan kecepatan yang merata, keduanya perlahan menghilang ke merah gelap. Platform di belakang mereka sudah tidak bisa dilihat lagi. Tang San tidak berjalan dengan cepat, karena sebagai orang di depan, hal-hal yang harus diperhatikan jauh melebihi Huliena. Selain itu, dia juga menjaga kewaspadaan terhadap Huliena di belakangnya. Dalam situasi mereka saat ini, dia mengerti bahwa bukan hanya dia yang memiliki kartu tersembunyi, Huliena tentu juga melakukannya. Hanya saja, dia tidak tahu kartu apa yang dipegangnya. Semakin lama mereka berjalan di jalan neraka ini, semakin besar tekanan pada Tang San menjadi, karena dia tidak tahu apakah Huliena akan mencoba untuk bertindak melawannya ketika mereka meninggalkan tempat ini. Lagi pula, satu orang lagi dengan domain Dead God tentu akan menjadi ancaman yang sangat besar di masa depan. Bahkan jika Huliena tidak tahu bahwa dia adalah Tang San, identitas yang disimpulkan oleh Clear Sky Hammer masih cukup untuk membiarkannya menentukan bahwa tidak ada hubungan persahabatan di antara mereka. Ketika mereka berjalan maju, langkah Tang San tiba-tiba terhenti, dan Huliena di belakangnya berhenti pada saat yang sama, tanpa mengambil satu langkah lagi, menunjukkan betapa fokus pikirannya saat ini. Apa itu? Huliena bertanya dengan suara rendah. Tang San berkata, kami sudah berjalan 364 langkah, belumkah kamu perhatikan bahwa udara mulai semakin panas? Terlebih lagi, sepertinya tidak lagi sepi di sini, ada suara di sekitar kita. Meskipun sangat redup, dan masih jauh, target mereka adalah kita. Hati-hati. Petik 2. Mendengarkan Tang San, Huliena tidak bisa menahan diri agar tidak terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Tang San tidak lemah, dia tidak berharap kekuatan spiritualnya benar-benar hebat. Saat ini dia masih belum memperhatikan suara yang dibicarakan Tang San, sementara dia agak merasakan suhu naik. Ini membuktikan bahwa kekuatan spiritual Tang San ada di atas kekuatannya. Melihat pemuda di depan yang jelas tidak lebih tua darinya, Huliena mengangguk dalam diam, menjentikkan kedua pergelangan tangannya, sebuah belati muncul di masing-masing. Tang San tidak memanggil Clear Sky Hammer, tetapi Huliena samar-samar melihat sesuatu di tangan Tang San, berkedip dengan cahaya redup di merah gelap di sekitar mereka. Secara bertahap, suara-suara menit itu juga muncul dalam batas spiritual Huliena. Suara tidak keras, tetapi frekuensinya sangat tinggi. Seperti yang dikatakan Tang San, suara-suara kecil ini mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, Tang San dengan tidak sabar berkata, aku tahu mengapa itu akan terasa lebih panas. Penampung darah di sana lebih dekat dengan kita. Petik 2. Bagaimana mungkin? Kami belum berjalan menuruni lereng apapun. Petik 2. Huliena agak terkejut melihat ke bawah jurang di kedua sisi. Dia masih tidak melihat apapun, sejauh mata memandang, vertigo dan pusing menyerangnya. Dia dengan cepat menenangkan diri untuk berdiri dengan benar, tidak berani melihat lagi. Tang San merendahkan suaranya. Sebelumnya kumpulan darah di bawah kami sekitar 1 kilometer jauhnya, tapi saat ini jarak ini seharusnya sudah mendekati 900 meter. Itu sebabnya aku akan merasakan suhu naik. Tampaknya itu mungkin bukan darah di reservoir itu, tetapi juga mungkin magma. Jika suhunya terus meningkat saat kita maju, maka aku yakin bahwa pada akhir jalan kita akan tenggelam dalam magma. Itu juga ujian yang sangat sulit dari jalan neraka. Petik 2. Mendengarkan Tang San, Huliena tidak bisa menahan hatinya dari menggigil. Analisis ke dalam yang sederhana juga membawanya ke kesimpulan yang sama. Tang San berkata dengan suara rendah.
Mari kita abaikan itu untuk saat ini, apapun yang terjadi, kita masih harus menghadapi krisis sebelum kita terlebih dahulu. Itu di sini. Petik 2. Suara berkumandang tumbuh semakin keras, dan dengan Purple Demon Eye, Tang San samar-samar bisa melihat beberapa bayangan merah dengan cepat mendekat. Segera ia mengerti mengapa frekuensi bunyi itu begitu tinggi bagi indera rohaninya. Karena, makhluk yang mendekat dengan cepat ini bukanlah satu atau dua, tetapi sekawanan. Sekelompok setidaknya 1000. Ketika mereka mendekat, makhluk-makhluk terbang itu akhirnya bisa terlihat jelas. Itu adalah kelelawar merah darah demi satu, seperti cetakan kecil dari desain berwarna darah itu di tanah Hellslaughter Arena sebelumnya. Panjang masing-masing kelelawar darah kira-kira 1 ci, tetapi sayap mereka yang besar membentang lebih dari 1 meter. 1 atau 2 kelelawar darah ini tentu saja tidak masalah, tetapi ketika lebih dari 1000 muncul tiba-tiba, mereka seperti awan merah, dengan cepat terbang menuju Tang San dan Juliana. Saat ini, wajah Juliana menjadi sangat tidak sedap dipandang. Menyingkirkan belati di tangannya di dadanya, dia bertanya dengan suara rendah. "Apa sekarang?" Tang San dengan tenang berkata, "Counter tentara dengan senjata, counter air dengan bendungan bumi. Kami akan berjuang dari belakang ke belakang." Petik 2. Baik. Petik 2. Dalam situasi seperti itu, tidak ada yang akan memilih untuk lari. Juliana dengan cepat berbalik dan tiba di belakang Tang San, tubuhnya bersandar langsung ke punggung Tang San. Pantatnya yang luar biasa tersangkut tepat di bawah Tang San, dan fleksibilitas yang tiba-tiba muncul hampir membuat Tang San yang keras akan retak. Jelas merasakan gerakan menghindar sedikit dari Tang San, Juliana juga tidak bisa menahan kaget, sedikit membuka sedikit jarak, tidak membiarkannya dan Tang San menempel sedekat sebelumnya. Tidak peduli betapa luar biasanya dia tetap seorang wanita. Dalam situasi menakutkan yang tidak diketahui seperti itu, dalam hatinya tanpa sadar muncul perasaan mengandalkan Tang San.